Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Rida Maulida, mahasiswi dari program studi pendidikan IPS 1 semester 4, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 4 pembabakan pada zaman prasejarah di Indonesia. Di antaranya ialah yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Dan yang keempat ialah masa perundagian. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu masa berburu dan bercocok tanam tingkat sederhana. A. Keadaan bumi pada kala Pleistosen. Para ahli geologi, paleontologi, dan arkeologi telah berkesimpulan bahwa pada kala Pleistosen, muka bumi sering mengalami perubahan oleh gerakan endogen dan eksogen atau sering mengalami perubahan iklim. Nah, pada kala ini hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan telah hidup merata di bumi. Sedangkan untuk manusia baru beberapa ditemui di daerah-daerah seperti Afrika, Eropa, Asia, dan termasuk di Kepulauan Indonesia. Nah, untuk subjudul ini akan dibahas dua, yaitu Indonesia dan iklim. Baiklah, kita masuk ke pembahasan Indonesia. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas rangkaian pulau-pulau, ada pulau besar dan pulau kecil, terletak di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat garis lintang selatan, serta memanjang dari barat ke timur antara 95 derajat sampai 140 derajat garis bujur timur. Seluruh daerah di Indonesia beriklim tropik dengan panas matahari hampir sepanjang tahun. Di Indonesia hanya memiliki 2 musim, yang mana hal ini membedakan Indonesia dengan negara lain dan dengan daerah lainnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu di dataran rendahnya kira-kira 25 derajat Celcius, sedangkan suhu untuk di dataran tingginya kira-kira 20 derajat Celcius. Dan semakin tinggi daerahnya, maka suhu rata-ratanya bisa mencapai 6 derajat Celcius per 1000 meter kubik. Nah, dikarenakan Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta perbedaan di antara 2 benua ini yang mana iklimnya juga tentu berbeda, maka dalam hal penyebaran manusia, hewan, dan kebudayaan antara kedua benua tersebut juga berbeda di kala Pleistosen. Baiklah, langsung saja masuk ke subjudul yang kedua, yaitu tentang iklim. Pada kala Pleistosen, musim yang terdapat di daerah tropik adalah musim hujan dan musim kering. Berdasarkan penelitian, fauna burung stresemen menyimpulkan bahwa pada kala Pleistosen, daerah tropik pada awalnya hanya berupa padang rumput pada musim kering. Musim kering itu segera disusul oleh hujan lebat yang terjadi di wilayah Malaya, Kalimantan, Filipina, dan Sulawesi Utara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang B, yaitu alam binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, untuk gambarannya sendiri pada kala Pleistosen serta lingkungan hidupnya dapat disusun dari fosil-fosil yang pernah ditemukan, dan pada umumnya hewan-hewan pada kala ini merupakan hasil evolusi dari hewan-hewan sebelumnya, khususnya pada zaman tersier. Nah, untuk jenis fauna pada masa ini terbagi menjadi 3, yaitu fauna jetil, fauna trinil, dan fauna ngadong. Ketiga jenis fauna ini seiring berkembangnya zaman mengalami evolusi hingga sampai sekarang ini. Nah, tentang alam tumbuh-tumbuhan yang hidup pada zaman Pleistosen, khususnya tumbuh-tumbuhan yang sejaman dengan manusia pada kala itu, bahan-bahannya terutama didapatkan dari hasil-hasil fosil Selenca di Trinil pada tahun 1907 sampai 1908. Selanjutnya adalah C, tentang manusia. Nah, pada penelitian tentang manusia purba ini terdapat 3 jenis manusia purba, yaitu yang pertama ialah Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan Meganthropus.
Untuk ciri-ciri Meganthropus ialah yang pertama memiliki geraham yang besar dan permukaan tajuk kunya yang banyak kerut, serta bentuk gigi-giginya yang hominin. Memiliki tulang pipi yang tebal, tonjolan kening yang mencolok, dan tonjolan kepala yang tajam, serta bentuk tengkuk yang kuat. Nah, Meganthropus ini tidak memiliki dagu dan memiliki perawakan yang tegap. Jika dilihat dari gigi-giginya, Meganthropus merupakan pemakan tumbuh-tumbuhan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang Pithecanthropus. Pithecanthropus memiliki ciri-ciri, diantaranya ialah memiliki tengkorak yang tebal, tengkoraknya rendah dan isinya itu kira-kira 900 cc. Tulang kepala belakangnya rendah dan bersegi antara kedua bagiannya, serta memiliki rahang atas yang menonjol ke depan dan gigi-giginya yang besar. Di tengah-tengah atap tengkoraknya membujur peninggian. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ialah tentang Homo. Homo memiliki beberapa ciri seperti sebelum-sebelumnya, yaitu otaknya lebih berkembang, terutama bagian kulit otaknya. Dahinya membentuk bulat serta tinggi, bagian tengkoraknya juga ikut membulat, dan otaknya sudah lebih kecil dan lebih berkembang dari bentuk-bentuk sebelumnya. Otot tengkuknya sudah banyak mengalami reduksi. Nah, giginya juga mengecil, begitu pula untuk rahangnya juga mengecil dan mukanya tidak begitu menonjol dengan yang lainnya. Dan cara berjalannya juga sudah lebih bagus dan lebih tegak, serta bisa dianggap lebih sempurna. Langsung saja kita masuk ke D, kemampuan membuat alat. Nah, untuk kemampuan membuat alat sendiri, mereka membuat alat-alat keperluan hidup yang dibuat dari kayu, batu, dan tulang dengan bentuk-bentuk dan pembuatan yang lebih sederhana, hanya sekedar untuk memenuhi tujuan dari penggunaan alat tersebut. Nah, alat-alat ini digunakan untuk mencari pengolahan bahan makanan yang bisa berupa daging binatang dan umbi-umbian yang ada. Selanjutnya, yang pertama ada kapak perimbas. Nah, untuk di Asia Tenggara, kapak perimbas memiliki teknik pembuatan yang pada umumnya itu berupa monofasial, yaitu pemangkasan alat-alat batu yang bercorak khusus atau khas yang dilakukan pada salah satu permukaannya saja. Untuk di Indonesia sendiri, teknik pembuatannya juga mengikuti teknik monofasial yang berkembang pada masa Pleistosen sebagai tradisi yang didukung oleh Pithecanthropus, dilanjutkan pada tingkat pasca Pleistosen. Nah, bentuk alat ini pada umumnya pada tingkat perkembangan lanjutan adalah tipe kapak genggam Sumatera yang disiapkan dari kerakal-kerakal sungai. Selanjutnya kita membahas tentang alat serpi. Nah, alat serpi ini seringkali ditemukan bersama-sama dengan kapak perimbas atau alat-alat batu masif lainnya, seperti di Asia Tenggara serta di Indonesia. Contohnya pertanggalan alat serpi yang ditemukan di Gua Tabon, Palawan, dan di Gua Nia, Sarawak yang dapat ditemukan pada sekitar 30-40 ribu tahun yang lalu. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai alat-alat tulang. Pembuatan alat-alat tulang pada tingkat Pleistosen sementara ini hanya ditemukan di Ngadong. Nah, dan alat-alat yang dibuat dari tanduk, serpi, dan batu-batu bundar. Alat-alat tulang ini yang berupa sudi, mata tombak, yang ada gerigi pada kedua belah sisinya serta berukuran sekitar 9,5 cm panjangnya. Pembahasan selanjutnya adalah E, perkembangan budaya masyarakat pemburu. Yang pertama ada kehidupan berkelompok. Nah, tujuan manusia hidup berkelompok ini ialah untuk membekali diri terhadap lingkungan sekitarnya. Selain binatang-binatang liar yang diburunya,
yang sekiranya dapat membawa bahaya bagi mereka dan mendatangkan maut bagi mereka sendiri, mereka masih menghadapi pula berbagai bencana yang ditimbulkan oleh alam, terutama letusan-letusan gunung berapi. Nah, oleh sebab itu mereka hidup secara berkelompok untuk melindungi satu dengan yang lainnya. Nah, dalam budaya masyarakat perburu, dua hal yang sangat mempengaruhi dalam sistem hidup mereka ialah berburu dan meramu. Lalu haruslah ada alat-alat yang mereka butuhkan seperti kapak-kapak tadi dan api untuk membantu kegiatan-kegiatan berburu mereka serta lebih memudahkan kegiatan berburu mereka. Nah, alat-alat yang dibuat ini sudah pasti memiliki fungsi dan ampuh untuk melakukan perburuan, dan seiring dengan perkembangannya zaman dan berkembangnya masa, mereka harus melakukan beberapa penyempurnaan agar alat-alat tersebut masih bisa digunakan. Pembahasan selanjutnya ialah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, pada masa pasca Pleistosen ini, iklim di daerah tropik dan di Indonesia khususnya telah menunjukkan persamaan dengan iklim sekarang. Jadi pada masa itu iklimnya tidak jauh berbeda dengan iklim yang ada pada saat ini. Iklim saat ini merupakan tingkat awal dari masa glasial dan fluvial kelima. Menurut hasil penelitian terhadap endapan di gua-gua di Indonesia, berbagai gua didiami oleh manusia pada pasca Pleistosen, sedangkan gua-gua di Eropa didiami oleh manusia sejak masa Pleistosen. Pembahasan selanjutnya ialah B. Alam hewan. Akibat dari terputusnya wilayah Asia dengan wilayah Indonesia pada masa glasial, terputus pula hubungan hewan antara kedua daerah ini yang sebelumnya dapat dilalui dengan leluasa untuk bergerak ke daerah satu dengan daerah lainnya. Nah, hewan-hewan tadi yang terjebak di pulau-pulau kecil atau pulau-pulau terpencil pada akhirnya dipaksa untuk melakukan penyesuaian terhadap tempat tinggalnya, sehingga lambat laun mereka mengalami evolusi lokal. Pembahasan selanjutnya ialah C tentang manusia. Nah, manusia ini ada yang namanya manusia pokok. Manusia pokok terbagi menjadi dua. Yang pertama ras Australomelanesid dan yang kedua ialah ras Mongoloid. Untuk ciri dari ras Australomelanesid sendiri, mereka memiliki badan kecil, meskipun ada beberapa yang memiliki versi besar. Tengkorak mereka relatif lebih kecil dan dahi yang agak miring. Bagian pelipisnya tidak membulat dengan benar atau sempurna. Tengkoraknya lonjong atau sedang, dan di bagian belakang kepalanya berbentuk seperti sanggul. Dan untuk ras Mongoloid, variasi bentuk badan dan tingginya tidak sebesar ras Australomelanesid. Rata-ratanya mereka memiliki tubuh yang relatif lebih kecil, tengkoraknya bundar atau sedang, serta dengan isi tengkorak yang rata-rata lebih besar. Dahinya lebih membulat dan rongga matanya biasanya lebih tinggi dan persegi. Mukanya memiliki muka yang lebar dan datar, dan hidung yang sedang atau relatif lebih lebar. Pembahasan selanjutnya ialah untuk penduduk. Nah, temuan-temuan rangka pasca Pleistosen di Indonesia ini dapat dibagi menjadi 3 golongan. Di antaranya itu, yang pertama ialah rangka dari bukit-bukit remis di pantai timur Sumatera Utara. Yang kedua, rangka dari gua-gua di Jawa Timur. Dan yang ketiga ialah rangka dari gua-gua di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara. Pembahasan selanjutnya ialah D. Pengembangan kemahiran membuat artefak. Jadi pada masa dahulu mereka sudah mahir untuk membuat artefak atau peninggalan yang sekarang ditemukan. Di antaranya ialah ada serpi bilah. Yang kedua ada alat tulang. Alat tulang itu berupa seperti alat-alat mereka untuk berburu dan yang lain-lain yang dibuat dari tulang hewan atau binatang-binatang besar lainnya. Serta ada kapak genggam Sumatera. Pembahasan yang selanjutnya ada D. Masyarakat. Yang pertama ada kehidupan sosial ekonomisnya. Nah, bisa dilihat dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini,
sekiranya masih dipengaruhi dengan cara hidup mereka seperti sebelumnya. Faktor-faktor alam seperti iklim, kesuburan tanah, serta keadaan fauna dan flora ini masih menentukan cara hidup mereka, dan mereka juga masih bergantung kepada alam. Serta kehidupan sosial mereka juga masih berkelompok dan berpindah-pindah. Untuk kehidupan spiritual mereka, para peneliti menemukan adanya cap tangan dengan latar belakang cat merah yang mungkin mengandung arti dari kekuatan atau lambang pelindung untuk mencegah roh-roh jahat, dan cap-cap tangan yang terdapat jari-jarinya ini tidak lengkap, dianggap sebagai tanda atas berkabung. Jadi mungkin jika ada keluarga mereka yang meninggal, maka mereka akan membuat cap tangan dengan jari yang tidak lengkap sebagai bentuk mereka merasa sedih karena keluarga mereka telah meninggalkan mereka. Dan yang terakhir ada seni cadas. Di luar Indonesia, seni cadas ini berupa lukisan-lukisan di dinding karang atau di dinding gua yang ditemukan di Eropa, misalnya di Italia, Spanyol, Prancis, Afrika, dan beberapa di daratan Asia. Nah, di negara-negara ini, seni cadas ternyata berasal dari masa tua yang lebih tua daripada yang ditemukan di Indonesia, dan dianggap merupakan hasil dari budaya masyarakat yang hidup pada zaman dahulu, yaitu budaya berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat sederhana hingga tingkat lanjut. Dan untuk di Indonesia sendiri, cadas adalah suatu hasil dari budaya yang baru dicapai pada masa berburu tingkat lanjut. Jadi berbeda dengan yang ditemukan di Eropa dan di luar daerah Indonesia. Pembahasan selanjutnya ialah masa bercocok tanam. Nah, untuk ciri-ciri manusianya sendiri, tidak tahu benar ciri-ciri manusia yang ada pada masa ini di Indonesia, karena tidak adanya temuan yang cukup utuh atau cukup lengkap yang menggambarkan bahwa manusia tersebut berasal dari masa bercocok tanam. Oleh sebab itu, kekosongan ini kita coba isi dengan beberapa pengetahuan yang berasal dari penelitian yang dilakukan di Thailand. Contohnya, pada masa berburu di Thailand sudah banyak memperhatikan ciri-ciri mongoloid. Nah, dibuktikan dengan ditemukannya ban kao. Ciri-cirinya tersebut antara lain bentuk kepala yang relatif lebih bundar atau brakikefal, muka yang lebar, dan gigi seri yang menembilang. Nah, untuk populasinya sendiri di masa bercocok tanam ini, kelompok manusia sudah lebih besar karena pertanian dan peternakan dapat memberikan makanan penduduk dengan jumlah yang lebih banyak. Kepadatan penduduk lambat laun meningkat menjadi 2 per kilometer persegi, dan makanan yang dihasilkan pun lebih banyak, kira-kira sebesar 3% dari usaha bertani, dan tenaga yang dikeluarkan juga setiap hari sudah cukup untuk memenuhi kehidupan mereka dalam menghasilkan makanan. Pembahasan selanjutnya ialah B, tentang peningkatan kemampuan dalam membuat alat. Nah, pada masa bercocok tanam ini, mereka sudah menunjukkan bahwa mereka sudah berevolusi, baik itu dalam hal meramu dan bertani, hingga membuat alat-alat untuk keperluan hidup mereka. Contohnya seperti beliung persegi, kapak lonjong, alat-alat obsidian, mata panah, gerabah, alat pemukul kulit kayu, serta perhiasan. Nah, jadi mereka ini juga membuat perhiasan sebagai bentuk aksesoris dan sebagai bentuk bahwa mereka sudah mengalami kemajuan dan evolusi lebih baik daripada sebelumnya. C, masyarakat bertani. Nah, yang pertama ada kehidupan sosial ekonominya. Dari bukti-bukti yang telah diuraikan sebelumnya, tampak jelas bahwa cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan yang berasung-asung sudah mereka tinggalkan. Nah, masyarakat ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda menetap pada suatu tempat saja, serta mengembangkan penghidupan baru berupa kegiatan bercocok tanam atau memelihara hewan peliharaan.
dan mereka sudah mulai menetap tinggal di daerah-daerah yang terbuka luas seperti pinggiran sungai, pinggiran pantai, atau di tepian danau atau daerah-daerah terbuka lainnya. Nah, untuk kehidupan sosial budaya mereka sangat menjunjung tinggi sikap gotong royong, yang mana sekiranya hingga saat ini juga sikap gotong royong itu masih diterapkan dan masih digunakan oleh masyarakat yang tinggal di suatu daerah manapun. Lalu mereka juga melakukan pembagian tugas untuk laki-laki dan untuk perempuan. Contohnya, kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan yang memerlukan begitu banyak tenaga itu dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan untuk menangkap ikan atau daerah-daerah pinggiran sungai yang kecil itu bisa dibantu oleh anak-anak dan perempuan. Sedangkan untuk menangkap ikan di laut biasanya itu dilakukan oleh laki-laki. Jadi mereka sudah membagi tugas antara satu dengan yang lainnya. D. Ada pemujaan nenek moyang. Yang pertama ada konsumsi kepercayaan. Nah, sebagai masyarakat petani, penduduk sudah dapat memproduksi makanan sehari-hari, yang mana hal ini sudah dapat mencukupi kehidupan mereka. Salah satu segi yang menonjol dari masyarakat ini adalah sikap terhadap alam kehidupan sesudah mati. Jadi mereka percaya bahwa roh seseorang tidak lenyap atau tidak hilang setelah mereka meninggal, dan pada saat orang itu meninggal sangat mempengaruhi kehidupan manusia yang ada dan yang seterusnya. Nah, roh ini dianggap mempunyai kehidupan di alamnya tersendiri sesudah orang meninggal. Jadi pada masa ini mereka lebih percaya terhadap nenek moyang yang sudah memberikan mereka semua kebutuhan yang ada di alam ini. Yang kedua ada tradisi megalitik. Nah, tradisi megalitik ini merupakan pendirian bangunan-bangunan megalitik. Megalitik itu sendiri adalah mega yang artinya besar dan litos yang berarti batu. Nah, berdasarkan kepercayaan akan adanya hubungan antara yang hidup dan yang mati, terutama kepercayaan akan adanya pengaruh kuat dari yang telah mati terhadap kesejahteraan masyarakat yang masih hidup dan kesuburan tanamannya, jasad dari seorang kerabat ini yang telah mati diabadikan dengan mendirikan bangunan atau batu besar dan sekaligus sebagai penghormatan dan lambang terhadap orang yang sudah mati tersebut. Jadi mereka memiliki kebiasaan untuk membangun sebuah bangunan besar, yang mana bangunan ini dibuat dari batu sebagai bentuk penghormatan terhadap kerabat mereka yang sudah mati dan sebagai bentuk keinginan supaya kerabat yang sudah mati ini bisa mensejahterakan kehidupan kerabat mereka yang masih hidup. Itu harapan mereka sebenarnya. Selanjutnya ada pengaruh tentang perkembangan masyarakat. Nah, pemujaan nenek moyang ini lalu melahirkan tata cara yang baru untuk menjaga tingkah laku masyarakat di dunia supaya mereka berperilaku sesuai dengan tuntutan dan aturan hidup di dunia akhirat selain menambah kesejahteraan mereka di dunia fana juga. Nah, pada masa ini mereka membentuk organisasi yang sudah teratur dan pengetahuan tentang teknologi berguna juga sudah mulai timbul, serta nilai-nilai hidup mereka terus berkembang. Jadi karena adanya kepercayaan nenek moyang yang mereka anut, mengakibatkan mereka berpikiran harus mengalami hidup yang lebih baik daripada sebelumnya dan hidup yang lebih teratur daripada sebelumnya. Dan yang terakhir ada bangunan megalitik. Bangunan megalitik ini tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia yang sudah pasti terbuat dari batu dan bentuknya juga besar, tidak selalu kecil. Lalu ada maksud dari pendirian bangunan tersebut tidak bukan ialah dari pemujaan nenek moyang serta pengharapan akan kesejahteraan dan kesempurnaan bagi si mati. Maksudnya bentuk penghormatan bagi orang-orang yang sudah mati atau leluhur-leluhur mereka. Pembahasan yang terakhir ialah tentang masa perundagian. Yang pertama ada sisa-sisa manusia. Di masa ini manusia yang mendiami Indonesia dapat kita ketahui melalui
berbagai penemuan sisa-sisa rangka dari berbagai tempat. Yang terpenting diantaranya ialah temuan dari Anyer Lor yang ada di Jawa Barat, Puger di Jawa Timur, Gilimanuk di Bali, dan Melolo di Sumba. Oleh karena ini, bagian-bagian rangka yang relatif utuh, banyak jumlahnya atau sisa budayanya ditemukan bersama rangka tersebut. Nah, untuk populasi lokalnya, di masa perundagian ini perkampungan sudah relatif lebih besar karena populasi mereka juga sudah bertambah dan bersatu menjadi beberapa kampung atau yang mengakibatkan terjadinya desa-desa besar. Juga tempat orang-orang dari daerah pertanian melakukan perdagangan. Dengan demikian, kelompok dari penduduk mereka tersendiri menjadi semakin bertambah dan semakin besar lagi. Untuk contohnya kita ambil di Gilimanuk. Pada suatu saat diperhitungkan ada sekitar 300 orang penduduk di sana. Selanjutnya mereka juga sudah mahir dalam membuat alat-alat keperluan mereka. Contohnya seperti benda-benda perunggu. Nah, artefak perunggu ini ditemukan di Indonesia. Di antaranya ialah ada nekara, kapak, bejana, boneka, patung perhiasan, senjata, dan perahu. Semuanya terbuat dari perunggu. Lalu ada yang namanya istilah nekara. Nah, nekara ini terdapat penyebutan di berbagai bahasa dan artinya juga berbeda-beda. Nah, untuk di Indonesia sendiri, nama nekara yang sering digunakan ialah Kedlet Room. Karena nama ini cukup populer digunakan pada saat itu, dan di lokal-lokal juga mereka mempunyai nama sendiri untuk penyebutan nekara. Contohnya bulan atau sasi untuk menyebutkan nama nekara di daerah Pejeng, Bali, Tiva Guntur di Maluku, Makalamau di Sangaeang, Sarisati, Bosonapi untuk menyebutkan nekara tipe Heger 1, dan masih banyak lagi. Nah, untuk fungsinya sendiri, nekara biasa digunakan sebagai mata uang atau alat tukar, sehingga semua pembayaran dilakukan dengan nekara, baik untuk membayar pajak, pembelian hasil bumi, pembayaran hasil kerja atau upah, pembelian bahan-bahan keperluan seperti pakaian, kain, lalu burung, pembuatan perahu, maupun ditukarkan dengan lilin yang terbuat dari lebah. Nah, sedangkan untuk penggunaan yang lain, nekara juga digunakan untuk pembayaran denda, pajak, dan upeti kepada raja. Jadi, jika seseorang melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh raja, maka mereka akan dihukum denda dengan cara pembayaran yang dilakukan dengan nekara yang sudah ditentukan oleh tetua-tetua adat yang ada pada saat itu. Selain benda-benda perunggu seperti nekara tadi, ada juga kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu, perhiasan perunggu, senjata, benda-benda perunggu lainnya. Jadi perhiasan juga mereka membuat dari perunggu, mungkin untuk menambah nilai estetik bagi mereka, sehingga mereka membuatnya dalam bentuk perunggu atau dari bahan yang berasal dari perunggu. Selain perunggu juga mereka membuat benda-benda yang terbuat dari besi. Contohnya ini mata kapak atau sejenis beliung, alat bermata panjang atau gepeng yang mungkin digunakan untuk merapatkan kain tenunan. Lalu ada mata pisau yang dibuat dari bahan besi dan mereka juga membuatnya dengan berbagai ukuran. Lalu mata sabit yang berbentuk lingkaran, lalu ada mata tembilang atau tajak, mata penyiang rumput, mata tombak, gelang besi, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada juga gerabah. Nah, untuk gerabah sendiri ada beberapa situs dari tradisi Bau Melayu dan Sahyun Kalanai, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Kompleks Gerabah Buni, yang kedua ada Kompleks Gerabah Gilimanuk, dan yang terakhir ada Kompleks Gerabah Kalumpang. Dan selanjutnya ada juga peninggalan berupa manik-manik.
Manik-manik dalam bahasa Inggris disebut beads, yang berasal dari bahasa Inggris tengah, yaitu BD, yang berarti prayer atau benda untuk memuja. Nah, awalnya ini manik-manik dikaitkan dengan amulet atau talisman atau benda yang memiliki kekuatan gaib atau digunakan sebagai jimat, sesuatu yang dihubungkan dengan religi dan upacara-upacara. Manik-manik ini juga dihubungkan dengan perdagangan. Untuk Indonesia, pemakaian manik-manik ini dikategorikan umum dan umum sekali sejak dahulu hingga sekarang ini. Pada tingkat kehidupan gua-gua, manik-manik dibuat dari kulit kerang dan benda-benda yang ditemukan di Sampung atau Jawa Timur. Nah, untuk tingkat perundagian ini sendiri, manik-manik dibuat dari bermacam-macam bahan dan bentuk warna yang lebih menarik lagi daripada sebelumnya. Contohnya, batu akik atau kornalin, kaca, dan tanah yang dibakar. Yang sangat menarik adalah jenis-jenis manik-manik dari kaca yang berwarna-warna. Kalau manik-manik dari kaca ini lebih menarik daripada manik-manik yang dibuat dari bahan-bahan yang lainnya. Nah, pembahasan yang terakhir ialah tentang masyarakat dan kehidupan sosial ekonomi pada masa perundagian. Pada masa perundagian ini di Indonesia, khususnya di desa-desa di daerah pegunungan, dataran rendah, dan tepi pantai, dalam tatanan kehidupannya sudah lebih teratur dan semakin terpimpin. Bukti-bukti yang ada ialah terdapatnya kediaman yang berkembang pada masa itu didapatkan tersebar di seluruh daerah Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain. Di tempat itu juga ditemukan benda-benda peninggalan seperti gerabah, lalu benda-benda pernak-pernik lainnya yang dinilai sudah mengalami kemajuan baik itu dari bentuk pola maupun warnanya, dan sudah mengalami bentuk yang lebih baik daripada bentuk sebelumnya. Yang dinilai hal ini sangat menambah nilai estetik dari benda tersebut. Untuk kehidupan sosial budayanya, mereka juga menerapkan seni-seni ukir pada benda-benda yang mereka buat. Selain itu, kehidupan dalam masyarakatnya pada masa perundagian ini juga memperlihatkan rasa setia kawan yang sangat-sangat kuat, rasa solidaritas yang tertanam dalam hati setiap orang sebagai warisan yang berlaku sejak masa nenek moyang hingga saat ini. Nah, pengetahuannya dalam bidang-bidang yang lain juga sudah mulai mengalami peningkatan, seperti tentang ilmu perbintangan, lalu ilmu iklim yang sudah mereka kuasai, lalu arah angin, yang mana hal ini sangat diperlukan dalam pelayaran jika mereka ingin menangkap ikan di laut dan yang lain-lainnya. Masih banyak lagi. Sekian video singkat dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf karena keterbatasan sumber dan buku yang digunakan sebagai materi dalam video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.